Insyaallah untuk malam ini kita mau membahas tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah. Maka di sini nunggu sebentar papan tulisnya sama spidolnya biar langsung nanti buatan pengawal gitu. Langsung ningali seperti apa susunannya, redaksinya seperti apa, nanti biar langsung tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa sambil nunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semuanya, meneguhkan kita di atas nikmat Islam dan juga di atas sunnah. Maka ini merupakan karunia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di atasnya mewafatkan kita. Dan salawat serta salam tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menjelaskan kepada manusia kewajiban yang paling besar, yaitu mereka mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu konsekuensi dari kalimat tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengentaskan manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan yang itu merupakan sumber dari malapetaka dan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah ini merupakan perintah untuk kita semuanya agar kita mengetahui. Fa'lam, maka ketahuilah, maka pelajarilah, maka pahamilah apa itu la ilaha illallah. Maka perintah untuk mempelajari, perintah untuk memahami la ilaha illallah ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka Allah katakan selanjutnya, sesudah memerintahkan kita untuk memahami
untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah, maka barulah Allah perintahkan kita wastaghfir li dzambik, maka memohonlah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kalian, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akhir dari perjalanan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka perintah ini merupakan perintah yang Allah tujukan untuk setiap kita, untuk setiap hambanya. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi akan dirinya sendiri tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan untuk dirinya tentang la ilaha illallah. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan la ilaha illallah, kalimat tauhid ini untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dan sangat tahu betul makna dari kalimat la ilaha illallah. Memahami apa itu yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah katakan sesudahnya, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan juga para malaikat. Maka seluruh para malaikat mereka telah bersaksi. Berarti di sini tanpa terkecuali seluruhnya dari malaikat, mereka telah mempersaksikan akan tauhid la ilaha illallah yang benar. Kemudian wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang mereka telah dikaruniakan oleh Allah berupa ilmu, maka mereka lah yang sanggup dan mampu mempersaksikan kalimat la ilaha illallah ini dengan benar. Qa'iman bil qist, yang tegak dalam persaksian mereka dengan kebenaran, dengan kebenaran. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka pada malam hari ini kita sedikit ingin menjelaskan kembali tentang kalimat yang sangat agung ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, dan dengan kalimat ini pula Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya, dan diakhiri dengan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini Allah ciptakan langit dan bumi. Dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, Allah ciptakan surga dan neraka. Dan dengan kalimat tauhid ini pula Allah ciptakan yang namanya jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam firman-Nya surat Az-Zariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Dan makna liya'budun adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Dan kita tidak akan mungkin bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak dan belum memahami apa itu tauhid sesungguhnya. Apa itu kalimat tauhid yang benar pemahamannya. Maka insyaallah taala kita akan berusaha menjelaskannya pada kesempatan malam hari ini.
Dan kalimat tauhid yang dimaksudkan tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid di sini yang dimaksudkan adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini kalau diharokatkan la ilaha illa Allahu. Ini kalimatnya. Ya. Dan di dalam kalimat tauhid ini, di dalam kalimat la ilaha illallah ini, tadi di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan syahidallahu. Di sini kita mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dan ketika kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, maka seseorang akan diterima persaksiannya kalau memenuhi persyaratan menjadi seorang saksi. Jangankan untuk urusan kalimat la ilaha illallah ini, dalam urusan dunia, ketika kita masuk di persidangan, kemudian ada di sana seorang saksi, maka seorang saksi tidak akan diterima kalau tidak memenuhi persyaratan. Dan ini secara umum bahwasanya seorang yang menjadi saksi harus memenuhi persyaratan. Maka sebelum kita masuk ke kalimat la ilaha illallah ini, maka apa yang dimaksudkan dengan persaksian ini? Maka persaksian inilah yang menjadi syarat seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau disebut dengan syarat dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada syaratnya, memiliki syaratnya. Dan syarat dari la ilaha illallah ini pun, atau setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi persyaratannya. Dan syarat seseorang ketika mengucapkan dan mempersaksikan la ilaha illallah harus terpenuhi padanya minimal 7 syarat. Harus apa? Minimal memenuhi 7 persyaratan. Sebagian para ulama menambah 1 lagi, jadi total dengan 8. Karena kalau langsung bahas nanti biar sempurna kita sampaikan. Jadi kata syahida, asyhadu, maka di sini maknanya kan saya bersaksi. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang saksi dan bersaksi akan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kita harus memenuhi apa? Persyaratannya. Maka coba dicek nanti setelah ini, selama ini persaksian kita akan la ilaha illallah sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna atau belum? Maka syarat yang pertama, mulai kabur spidolnya. Maka dari kata saya bersaksi ini mengharuskan kita yang bersaksi, harus tulis sekalian, untuk memenuhi persyaratan. Kata ya, biar urut. Jadi kata asyhadu kan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucapkan asyhadu
maka harus apa? Kita tahu betul apa persyaratan dari la ilaha illallah ini. Kalau kita ingin bersaksi akan la ilaha illallah, apa yang harus apa? Terpenuhi syaratnya supaya kita diterima persaksiannya. Karena apa? Selama ini kita bersaksi tapi kita tidak tahu syaratnya apa. Maka kira-kira diterima betul? Maka masing-masing nanti memeriksa dirinya masing-masing. Maka syaratnya di sini, persyaratannya yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu berarti apa artinya? Mengetahui atau berilmu. Mengetahui tentang apa? Maka mengetahui tentang la ilaha illallah. Maka yang dimaksud dari mengetahui di sini, maka tadi dikatakan oleh Allah fa'lam, maka ketahuilah. Maka mengetahui di sini yang pertama mengetahui tentang makna dan artinya. Kelihatan apa betul? Sing sepuh-sepuh. Papane gede nih Pak. Jadi mau nulis gede-gede susah ini. Iya. Pakai kelihatan betul? Kelihatan. Sing kono ada ini malah sing sepuh-sepuh. Iya, pakai dengar ya. Ya. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan al-ilmu yaitu kita mengetahui tentang makna dan artinya. Mengetahui apa? Makna dan artinya ini mutlak pertama harus tahu dulu. Makna dan artinya yang benar. Saya tambah lagi sedikit. Yang benar. Karena kalau artinya saja masih belum benar, artinya nggak ngerti, atau tahu artinya tapi apa masih belum benar, atau tahu artinya tapi salah, maka ini juga mempengaruhi nanti sejauh mana kadar pengetahuannya tentang la ilaha illallah. Oke. Maka yang pertama ini mengetahui tentang makna dan artinya yang benar. Ini yang paling modal pertama sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Maka mengetahui makna dan artinya. Kemudian masuk dalam al-ilmu juga mengetahui tentang rukun atau mengetahui tentang mengetahui tentang rukun dan syaratnya. Mengetahui tentang apa? Rukun dan syaratnya. Mengetahui rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui konsekuensinya. Mengetahui konsekuensinya. Ini baru al-ilmu. Jangankan mengetahui rukun dan syaratnya, mengetahui maknanya nanti masih ada. Dan ini syaratnya, ini syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Ya, di sini adalah syarat kalimat tauhid. Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah satu, baru satu. Kemudian
Sesudah al-ilmu, maka yang kedua al-yaqinu. Al-yakin. Karena yakin ini nomor 2 karena apa? Karena seseorang itu yakin kalau dia sudah mengetahui. Tidak mungkin tiba-tiba yakin kalau dia belum tahu. Maka seseorang mengaku dan mengatakan saya yakin, tapi dia tidak tahu, terus pun kira-kira apa yang dia yakini? Kira-kira benar tidak apa yang dia yakini nih? Sudah benarkah apa yang dia yakini nih? Orang dia tidak tahu. Kan selama ini kalau kita ngobrol sama masyarakat, kita ngobrol sama keluarga atau yang lainnya, mereka berhujjah dengan apa? Berargumen sing penting yakin. Sing penting yakin. Nah, yang diyakini ini apa? Yang jadi masalahnya apa yang sudah diyakini itu? Sedangkan dia tahu tentang sesuatu itu pun belum tahu dengan benar. Ini, makanya dimaksud yakin berarti meyakini tentang la ilaha illallah. Baik berupa apa? Maknanya tadi dengan benar, kemudian rukun dan syaratnya, kemudian yakin dengan konsekuensinya. Nah, al-yakin ini. Kemudian yang ketiga al-ilmu al-yaqinu, muncul al-ikhlas. Al-ilmu, kemudian yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-ikhlas. Al-ikhlasu, ikhlas, dia sudah mulai memurnikan keyakinannya. Dia mulai apa? Memurnikan keyakinannya. Nah, al-ikhlas. Kemudian yang keempat ada namanya al-inqiyadu, atau sebelum al-inqiyadu di situ ada as-sidqu. Semakin enggak jelas ini, makin ke bawah. As-sidqu, jujur. Yakin, ikhlas, jujur. Karena apa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini tidak muncul jujur dari hati kita, maka ini akan menjadi penghalang kita bisa memahami la ilaha illallah dengan benar. Akan menjadi penghalang kita difahamkan tentang la ilaha illallah dengan benar. Kemudian yang kelima ada al-inqiyadu. Al-inqiyad, tunduk, ketundukan total kepada konsekuensi ini semuanya tadi. Ketundukan total atas konsekuensi dari makna dan arti dari la ilaha illallah. Kemudian yang keenam ada al-mahabbatu.
Al-mahabbah, cinta. Mulai tumbuh dalam hati ini apa? Kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ada apa? Kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh al-qabulu. Kita menerima seluruh konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Menerima apa saja yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, tadi sudah saya katakan terakhir, masih ada terakhir ya. Karena ini tambahan yang ke-8. Yang ke-8 ditulis sekalian ya. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini puncak dari syarat la ilaha illallah. Seseorang yang sudah mengucapkan dan mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus berlepas diri dari seluruh macam bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari seluruh macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tulisannya mana? Inilah 7 syarat atau 8 syarat seseorang memenuhi persyaratan untuk menjadi orang yang bersaksi akan kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu, al-yaqinu, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian tunduk, cinta, menerima. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, tunduk, cinta, dan menerima. Kemudian yang terakhir, kita harus berlepas diri dari seluruh macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Kita berlepas diri dari seluruh macam bentuk kesyirikan. Dan yang ke-8 ini nanti kalau kita akan paham betul kalau kita sudah membahas dari makna dan arti yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Niki sampun bisa dihapus? Bisa ya? Nih, masuk. Maka syarat dari la ilaha illallah niku muncul dari kalimat apa? Asyhadu. Selama ini yang kita katakan atau ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ternyata ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, ini harus terpenuhi 7 ini. Minimal, maksimalnya tambah 8. Jadi 1 lagi tambah 8. Maka dari persyaratan ini, supaya kita bisa memenuhi 7 ini, maka harus apa yang pertama? Tahu arti dan makna la ilaha illallah yang benar dulu. Dan supaya sempurna, niki saya sedikit singgung dari sisi susunan kalimat dalam bahasa Arabnya, di mana kalimat la ini, la ini adalah huruf nafi.
An-nafiyatu lil jinsi. Hurufnya itu apa? Namanya la niki dia punya nama. La ini punya nama. Namanya apa? An-nafiyatu lil jinsi. Jadi nanti la ini punya tugas dan fungsi meniadakan jenis, menghilangkan seluruh jenis ilah. Dan la an-nafiyatu lil jinsi ini nanti dalam bahasa Arab itu dia harus ketemu isimnya dan harus ketemu khobarnya. Ngoten mawon. Pokoknya huruf la ini harus enten apa? Isim, harus enten khobar. Kalau susunan dalam kalimat bahasa Arabnya. Oke, subjek objek. Kalau bahasa Indonesia nih, subjek objek, bukan predikat ya. Objek, karena khobar itu objeknya. Atau dalam bahasa Arab enaknya gitu tadi, isim sama khobarnya harus ketemu apa? Isim sama khobar. Supaya sempurna huruf la ini harus ada isim, harus ada khobarnya. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah ini jumlah yang pertama ini saya sebutkan dulu. Di sini ada dua jumlah. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini enten dua jumlah. Jumlah yang pertama ini yang saya batasi. Ini jumlah pertama dan ini jumlah yang kedua. Berarti jumlah la an-nafiyatu lil jinsi tadi ini, la ini yang harus ada isim sama khobarnya ini hanya sampai sini saja. Yang pertama. Oke. Nah, isimnya la sudah turun. Inilah ilaha jadi isimnya. Paham gak maksudnya? Bisa dipahami. Nah, yang tidak ada di sini kata berupa apa? Khobar. Yang belum nampak di sini ini adalah apa? Khobarnya yang belum nampak di sini. Jadi yang baru ada la kalian apa? La dengan isimnya saja. Khobarnya di sini tidak nampak. Maka kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau kata di dalam jumlah itu tidak ada, tidak kelihatan, maka harus diadakan, harus ditakdirkan. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya khobarnya di sini takdirnya adalah apa? Hakun. Hakun. La ilaha hakun. Maka takdirnya apa? Hakun, supaya bisa jadi nama tadi jumlah yang sempurna. Karena kalau tidak ada khobarnya, cuma la ilaha saja, berarti ini nanti apa? Belum menjadi jumlah yang sempurna, belum menjadi kalimat yang sempurna kalau bahasa kita. Maka kalau ingin menjadi kalimat yang sempurna harus ditambah apa? Khobar, supaya jadi jumlah sempurna. Maka bunyi jumlah kalimat yang sempurna di sini adalah apa? La ilaha hakun. Dan di sini langsung hakun, bukan pakai bihakin dulu. Sebetulnya boleh pakai bihakin, tapi karena di sini asalnya khobar dari la itu, di sini tandanya adalah rofa. Tanda rofa itu dhammah. Maka pakainya hakun supaya lebih pas. Walaupun boleh pakai bihakin yang sering kita artikan selama ini. La ilaha bihakin aw la ma'budu bihakin. Nih. Maka kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, berarti ini kita sudah apa? Sudah masuk ke dalam susunan kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab.
Ini sudah ketemu nih. Kalimat atau jumlah yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? La ilaha haqqun. Ini jumlahnya yang pertama. Jumlah sempurnanya, kalimat sempurnanya. Maka kalau kita artikan la, artinya la apa? Tidak ada. Ilaha artinya apa ilaha? Ilaha itu bisa diartikan Tuhan, tapi kalau kita merujuk ke dalam arti dalam bahasa Arab, ilahan itu artinya maklum atau ma'bud. Ma'bud artinya sesembahan. Berarti Tuhan dan sesembahan kita anggap sama saja. Walaupun mungkin kalau kita kembali ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, antara Tuhan dan sesembahan itu ada perbedaan, tapi kita nggak masuk ke sana. Ngerti ya? Pokoknya di sini ilaha saged diartikan apa? Tuhan, bisa diartikan sesembahan. Oke, berarti apa? Artinya tidak ada Tuhan atau sesembahan gitu ya. Tinggal ini yang selama ini kita terjadi perselisihan pandang. Penentuan hakun itu dari mana? Penentuan hakun, penambahan hakun. Penambahan hakun ini tadi munculnya karena asalnya di sini itu tidak ada, maka harus ditakdirkan. Karena apa? Jumlah la ini harus ada khobarnya. Jadi susunan asalnya itu harus ada la, di sini harus ada isim dan ada khobar. Maka kalau selama ini la ilaha berarti hanya ada la, hanya ada isim. Sing belum ada apa? Khobarnya. Nah, khobarnya ini dalam bahasa Arab bisa saja digunakan kalimat lain, namun para ulama sering dan yang mereka gunakan untuk dalam kalimat la ilaha illallah ini kalimatnya bukan kalimat yang lain kecuali kalimat hakun ini. Hakun atau yang sering tadi pakai apa? Bihakin. Maka khobarnya di sini kita tentukan, kita takdirkan dengan kalimat apa? Dengan kata hakun ini. Berarti hakun ini dari mana? Dari status dia sebagai khobar yang ditakdirkan. Yang diadakan, yang tadinya di sini mahdzuf, hilang, tidak nampak. Sampai bisa diterima? Bisa. Cuman apa Anda bisa dikasih khobar yang lain? Bisa saja. Bisa pakai maujudun. Tapi kalau pakai maujudun, nanti apa? Persepsinya itu nanti ngambang Mas ya. Maka kita pakai di sini pakai hakun. Kita berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Hajj atau surat Yasin. Surat Al-Hajj ayat 62 Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haqqu. Huwa al-haqqu. Pakai nama niki? Haqqun. Di sini. Jadi boleh saja pakai yang lain, tapi kalimat atau kata yang paling kena atau yang paling pas untuk jumlah la ilaha ini, khobarnya takdirnya berupa apa? Maka yang paling pas adalah pakai kata hakun. Karena apa? Kembali kepada nas dalam surat apa tadi? Al-Hajj ayat 62. Kalau tidak salah seingat saya. Allah katakan dzalika bi annallaha Allah al-haq.
haqqu bi anna Allah huwa al-haqq. Wa dzalika bi anna Allah huwa al-haqq. Di situ pun al-haqqunya menjadi khobar juga. Maka khobarnya yang pas di sini apa pakai haqqun. Oke. Nah, maka kata haqqun di sini kalau kita bawa ke dalam bahasa kita, maka arti haqqun niku artinya apa? Nah, yang benar. Ini yang benar. Ini kemarin yang mempermasalahkan antara berhak sama benar. Kalau kita artikan hakun itu ke dalam bahasa kita itu pakai kata berhak, maka kita tidak pernah dapat dalam kamus manapun. Artinya hakun itu apa? Dengan berhak. Itu tidak akan bakal ketemu sampai kapanpun dalam kamus bahasa kita atau kamus manapun. Artinya apa? Hakun itu menjadi artinya ketemu dengan apa? Berhak. Tidak ada. Maka hakun artinya adalah benar. Maka kalau kita gabungkan semuanya, la ilaha hakun, maka apa artinya? Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang benar. Dan ini jumlahnya ini sudah sempurna sampai sini kasih titik. Kalau dalam bahasa kita di sini ada apa? Di titik. Maka di sini kasih titik juga. Coba kalau jenengan tadi sampai sini kemudian di sini kasih titik, bisa langsung dipahami enggak? Langsung. Tapi kalau di sini kita kasih titik dan kata benar ini diganti kata berhak. Yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak, titik. Kira-kira cekap belum? Sempurna belum? Maknanya bisa dipahami belum? Saya tulis saja di sini. Allahumma sholli benar. Tidak ada sesembahan yang berhak, titik. Misal gitu kan? Di sini tidak ada sesembahan yang berhak kemudian dikasih titik. Kira-kira jenengan apa yang paham? Bisa dipahami enggak kira-kira? Kalau setelah berhak itu langsung dikasih titik. Sakit dipahami buatan kalimat yang kedua ini? Enggak bisa. Enggak ketemu pemahamannya. Kalau ada sambungan ayat lain bisa enggak? Sambungan ayat lain. Bukan yang saya maksud, bukan maknanya lain itu saja. Quran yang lain menyambung dengan lain. Ayat yang lain yang ada kalimat lain. Tadi kita sudah sebutkan. Ada yang pertama fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang tadi pertama ya. Yang kita mukadimah nih. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya fa'lam annahu, ketahuilah bahwasanya Allah annahu la ilaha illa huwa. Fa'lam annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dzambik. Ketahuilah oleh kalian, pahamilah oleh kalian la ilaha illallah. Gitu. Dan mohonlah ampun. Itu dalam surat
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 18. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan ini saya sebutkan apa? Surat Al-Hajj ayat 62. Al-Hajj ayat 62, jangan bisa lihat, Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi, dan Tuhan-Tuhan yang disembah, dimintai doa selain Allah, huwal batil. Allah katakan apa? Huwal batil. Semuanya adalah batil. Ilah yang batil. Nah, yang mana yang bisa atau mana dari dua jumlah ini yang sama dengan ayat yang ini? Maka maknanya adalah yang pertama. Jadi arti dari la ilaha illallah di sini kita yang pertama kita sesuaikan dengan kalimat bahasa Arabnya, maka kita akan dapati kalimat yang benar darinya adalah apa? Artinya tidak ada sesembahan yang benar. Maka kita akan pahami bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, berarti apa? Semua sesembahan lawannya benar apa? Salah atau batil. Ini konsekuensinya. Semua Masya Allah. Titik terakhir ini. Semua sesembahan adalah adalah salah. Kadang muncul, kadang enggak. Atau batil. Ini kan kalau kita memahami bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang benar. Berarti apa? Semua Tuhan, semua sesembahan salah atau batil. Dan inilah yang Allah kehendaki dari kita pertama kali. Sebelum kita katakan atau sebelum kita memberikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mengatakan bahwasanya Pak, semua sesembahan adalah salah atau batil, maka di sini masuk apa? Jumlah yang kedua. Nanti akan muncul makna yang benar. Akan muncul apa? Kalimat yang benar. Yang di sini ada yang ditanyakan Muhammad. La ilaha haqqun. La ilaha bihaqqin. Itu sama aja. Nanti hasil akhirnya yaitu menjelaskan bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada apa? Tuhan, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Karena sesembahan adalah disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Berarti apa? Semua sesembahan adalah batil. Semua sesembahan adalah salah. Ini yang harus muncul. Dan pengakuan ini, kalau kita sudah mengakui bahwasanya sudah mulai muncul dalam hati kita bahwasanya semua sesembahan yang ada, semua Tuhan-Tuhan yang diagungkan selain Allah oleh manusia adalah Tuhan-Tuhan yang batil,
sesembahan yang batil, maka di sini mulai apa? Muncul dalam hati apa? Tidak ada lagi ikatan dengan mereka. Tapi kalau tadi dengan kita katakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah, maka untuk pengakuan bahwasanya semua Tuhan itu batil di sini ini belum kita temukan, belum muncul di situ. Mungkin ini susah dipahami, kayaknya agak susah sebagian, apalagi sudah masuk kaidah. Maka intinya dari kalimat la ilaha illallah di sini tadi kita apa? Ada jumlah yang pertama, yaitu jumlah dari kalimat la ini yang harus ketemu isim sama khabarnya, dan di sini akan ketemu jumlahnya adalah apa? La ilaha haqqun. Dan kalau kita artikan, maka artinya adalah apa? Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar berarti artinya, maksudnya berarti semua sesembahan salah. Semua sesembahan batil. Maka dengan kita mengatakan semua sesembahan itu batil, maka apa? Apapun yang diagungkan oleh manusia, sekecil apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun jenisnya, karena ini tadi kita disuruh meniadakan seluruh bentuk jenis dari Tuhan, seluruh bentuk jenis sesembahan. Maka semua jenis sesembahan di sini kita harus tiadakan. Dengan apa? Mengatakan mereka semua adalah apa? Batil. Karena kita tidak akan mungkin meniadakan sesembahan-sesembahan tersebut atau semua jenis sesembahan kalau kita belum mengatakan bahwasanya mereka semua adalah apa? Batil. Monggo, barangkali ada yang tanyakan lagi. Hakun. Duh, maksudnya la yang ini, lam ini yang apa yang ini? La ini, nggih. Enggak, kok dibuang dari mana? Maksudnya itu yang alnya itu langsung. Oh, yang di ayat tadi. Dzalika bi annallaha huwal haqqu itu. Nggih. Ini mau diadakan mau enggak sama saja. Cuman kalau di sini, karena di sini bentuknya ilah di sini tanpa alif lam, maka yang tepat di sini pakainya enggak pakai alif lam supaya mencakup semuanya. Nonton. La ilaha haqqun. Kalau dikasih al, maka nanti enggak pas dengan ilah di sini. Misal la ilaha al-haqqu, enggak bisa. Enggak bisanya karena enggak pas jumlahnya, susunannya. Nonton. Maka yang tepat di sini antara hakun atau pakai dengan tadi yang bihakin. Yang bihakin ini sebenarnya apa? Ini nanti kalau dijelaskan bingung lagi. Karena kalau hakun ini jumlah asalnya atau kata asal yang dia bisa menjadi khobar. Dan khobar itu bisa selain dari kata yang isim jamid atau isim mufrad di sini bentuknya satu kata nih. Nah, kalau ini kan sudah dari dua susunan kata. Nah, dari susunan dua kata ini nanti masuk ke cabangnya. Masuk ke cabangnya yang bisa menjadi khobar. Dan di sini disebut dalam bahasa Arab ada namanya istilahnya syibhul jumlah.
Jadi yang selama ini kita pakai itu bihakin, ini adalah pakainya apa? Khobar, tapi dia berupa syibhul jumlah, bukan khobar berupa apa? Mufrad langsung. Yang kalau bihakin kan tadi di sini bihakin tandanya yang di sini khobar. Untuk kalau khobar di sini tadi kan harus apa? Marfu. Nah, kalau pakai mufrad langsung kelihatan tandanya. Tapi kalau pakai bihakin tandanya di sini kasroh, bukan tanda rafa. Terus rafanya tembunyi. Nah, pusing lagi gitu. Betul. Ini kalau belum pernah belajar ilmu nahwunya ngeluh teman. Makanya tadi saya tidak munculkan kalimat ini karena apa? Ini asal kalimatnya. Adapun saya munculkan ini karena ini yang sering dipakai, bihakin yang sering dipakai. La ma'budah bihakin itu. La ma'budah bihakin. Padahal asalnya apa? La ma'budah hakun. Asalnya nih. La ma'budah hakun. Nah, kalau diartikan la ma'budah hakun ya sama dengan la ilaha hakun. Tidak ada sesembahan yang benar. Berarti semua sesembahan juga batil juga, salah juga. Dan keyakinannya ini yang apa? Tidak pernah disinggung, tidak pernah dijelaskan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia. Tuhan-Tuhan yang dimasukkan di sini masuk apa? Saya tanya dulu. Ilah yang masuk ke ilah atau ma'bud yang disembah oleh manusia, sesembahan ini masuk apa mohon? Jimat masuk bukan? Masuk, yang diagungkan oleh manusia. Karena dia manusia menganggap itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, sudah dianggap sebagai ilah, sesembahan. Kemudian raja-raja, kemudian benda-benda keramat apapun bentuknya, kemudian berhala-berhala, patung-patung, kemudian tanda-tanda yang diagungkan oleh mereka, kemudian leluhur yang apa dulu? Kalau leluhur mereka enggak diagungkan, maka tidak masalah. Leluhur yang diagungkan boleh masuk di sini. Yang mereka sampai dijadikan kuburannya tempat untuk selalu diziarahi dan yang lainnya, maka ini masuk kuburan-kuburan yang dijadikan apa? Tempat untuk memohon dan meminta, masuk ke dalamnya. Atau pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, atau boleh dino yang dikeramatkan. Nah, ini masuk ke dalam syirik juga, masuk dalam macam bentuk kesyirikan. Apa boleh? Jadi semua apapun bentuknya yang diagungkan oleh manusia, yang di sana diyakini mendatangkan manfaat dan menolak madarat, maka masuk ke dalam makna ilah di sini. Dan kalau kita sudah meyakini itu sebagai ilah yang diagungkan selain Allah, maka di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersaksikan mereka dengan kalimat asyhadu alla ilaha tadi, supaya kita mengatakan mereka, mempersaksikan mereka sebagai ilah yang batil, Tuhan yang enggak benar, Tuhan yang batil, Tuhan yang salah. Dan itulah awal mula permusuhan yang terjadi antara para rasul dengan kaumnya. Yang kemarin saya singgung sedikit kisahnya, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan, untuk berdakwah kepada manusia.
Maka yang didakwakan pertama kali oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika diserukan kalimat tersebut, yang terjadi ternyata sebaliknya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Mereka belum sanggup dan tidak terima kalau dikatakan, kalau harus mengatakan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan selama ini itu merupakan Tuhan yang batil. Ini yang jadi perseteruan pertama kali. Sebelum diperintahkan untuk ibadah, untuk mengatakan mereka, untuk mempersatukan bahwasanya Tuhan yang hak, makanya di sini nanti ada jumlah yang kedua. Illallah di sini adalah jumlah yang kedua. Maka jumlah yang kedua di sini apa? Sepeda ingat benar. Gak bisa keluar soalnya. Aduh. Tidak apa-apa guys. Jumlah yang kedua adalah apa? Illallah. Dan di sini ini kalau di dalam bahasa Arab itu para ulama menjelaskan bahwasanya dia lafzul jalalah Allah ini sebagai badal dari khobar yang statusnya tadi tidak ada atau mahdhuf yang ditakdirkan tadi. Maka di sini Allahu itu adalah apa? Badal dari khobar yang boten enten, yang dihapus, yang dihilangkan. Maka ketika ditakdirkan, maka nanti jumlahnya jadinya apa? Allahu al-haqqu. Allahu huwal haqqu. Sebagaimana Allah katakan tadi, dzalika bi annallaha huwal haqqu. Jadi jumlah yang kedua di sini apa? Kalimatnya Allahu huwal haqqu. Oh, bawa masalah. Oh, ini bawa. Alhamdulillah. Allahu huwal haqqu. Ini jumlah yang kedua dari kata illallah di sini. Kan di sini kecuali Allah. Berarti di sini dikecualikan dari semua Tuhan yang batil. Berarti dari semua Tuhan yang batil ada Tuhan yang hak, dan itu hanya satu, yaitu Allah. Makanya di sini jumlahnya yang kedua. Allahu huwal haq. Kalau diartikan berarti Allah lah Tuhan yang benar. Allah lah Tuhan. Boleh Tuhan, boleh sesembahan. Saya tulis juga sesembahan yang benar. Berarti apa? Kita betul-betul sekarang hanya meyakini hanya ada satu ilah yang hak, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi kunci utama dakwah dari seluruh para nabi dan para rasul, supaya manusia dan seluruh manusia mengakui ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan seluruh ilah, seluruh sesembahan selain Allah adalah batil, sehingga mereka harus menjauhi dan meninggalkannya. Ini pemahaman ini yang nanti akan muncul sebagai konsekuensinya nanti apa? Kalau sudah kita mengakui ilah yang hak, Tuhan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Mulai muncul dalam hati ini tadi apa? Keyakinan yang benar. Mulai muncul apa?
keyakinan yang benar. Dan sebagai bukti supaya menguatkan keyakinan kita, maka kita mencari buktinya. Apa yang menjadikan seluruh ilah selain Allah niku batil? Napa buktine? Dan apa yang membuktikan bahwasanya Allah lah yang hak, Allah lah yang benar? Napa buktine? Buktinya adalah apa? Allah katakan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah katakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan hanya Allah lah yang sanggup menciptakan. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain tidak sanggup. Ini bukti bahwasanya Allah lah ilah yang benar, dan selain Allah batil. Yang pertama, karena Allah sering mengajak kita berpikir, kita manusia diajak Allah untuk berpikir. Allah yang sudah menciptakan, kemudian Allah juga yang mengatur dan menguasai. Allah yang menguasai dan merajai. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah lah sang penguasa pada hari pembalasan. Jadi Allah yang menguasai seluruh alam. Bahkan kalau kita tanyakan, adakah di antara seluruh Tuhan-Tuhan tersebut yang diagungkan oleh manusia sanggup menguasai makhluknya, sanggup menguasai alam semesta? Ada yang sanggup menguasai itu? Jangankan menguasai alam semesta, menguasai dirinya saja enggak sanggup. Yang setiap hari harus ngopeni, membersihkan, ngerapiin, itu kuburan yang dijadikan tempat minta, dielus-elus, dimintai semuanya, itu setiap hari dibersihkan. Yang bersihin sinten? Masa Tuhannya dibersihkan? Atau kalau enggak, tadi yang menciptakan tadi Tuhannya misal dari berhala yang buat sinten? Manusia. Masa Tuhan yang menciptakan, dia yang menciptakan sekarang. Tuhan yang seharusnya menciptakan, dia yang menciptakan. Maka ini menyelisih akal yang masih selamat, akal yang masih sehat dari manusia itu sendiri. Dia buat sendiri, diuntel-untel sendiri, dibentuk sendiri, kok dimintai, dijadikan Tuhan. Loh. Ini Tuhan yang model mana? Gitu. Kalau kita ingin membuktikan sebagai Tuhan yang benar, untuk mengetahui Tuhan yang benar, maka yang pertama tadi dia apa? Bisa menciptakan, mampu untuk menciptakan. Kemudian yang kedua, sanggup untuk menguasai dan merajai. Maksudnya apa? Dia tidak butuh makhluknya. Sinten yang tidak butuh sama makhluknya? Hanya Allah. Hanya Allah saja yang tidak butuh sama siapapun dari makhluknya. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah dibuat karena apa? Bukan karena dia tidak butuh, tapi sangat butuh sama yang mengagungkannya. Terus dari mana bisa mengangkat menolak madzarat dan mendatangkan manfaat itu dari mana? Orang dia sendiri butuh untuk diperhatikan, butuh diatur. Kemudian yang ketiga, zat yang bisa dijadikan Tuhan, sesembahan yang benar, maka dia harus sanggup bisa mengatur dan memerintah.
Harus bisa apa? Mengatur dan memerintah. Siapa yang sanggup mengatur alam semesta? Jangankan alam semesta, siapa yang sanggup mengatur apa yang ada dalam diri kita? Jenengan sanggup? Kita nggak pernah ngopeni, ngurusi apa yang ada di dalam tubuh kita, nggak pernah. Taunya ketika apa? Sakit saja. Itu pun malah dimasukin obat yang itu belum tentu malah apa? Memperbaiki. Yang ada malah merusak organ-organ yang lain. Maka siapapun yang disembah, diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka semuanya tidak sanggup untuk mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, ngatur dirinya itu tidak sanggup. Terus kok mengatur orang lain, mengatur alam semesta. Enten mboten manusia yang berani mengatakan saya bisa ngatur diri sendiri. Kalau ditanyakan kamu bisa menciptakan, mungkin bisa. Tapi bisa nggak kamu ngatur organ tubuhmu? Pernahkah kita ikut campur ngatur jantung, ngatur hati, ngatur darah, ngatur semua organ tubuh kita? Jenengan pernah ngasih instruksi gitu? Instruksi tidak ada ceritanya. Bahkan yang membuat aturan-aturan di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat yang diagungkan oleh manusia, maka yang membuat aturan sinten? Manusia sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak ada sanggup dari makhluknya yang sanggup mengatur Allah. Bahkan yang ada, Allah menetapkan aturan untuk seluruh makhluknya. Ini bukti yang pertama, membuktikan bahwasanya Allah lah yang hak di sini. Allah lah satu-satunya ilah yang benar, dan semua ilah adalah batil. Nah, kalau kita sudah mulai meyakini ini dalam hati, berarti kita niki butuh kali sinten? Kita niki butuh sekali sinten? Butuhkah sama diri kita sendiri? Mungkin nggak? Sanggup nggak kita butuh sama diri? Kita cukup merasa nggak butuh sama orang lain, bahkan kita cukup dengan diri kita sendiri. Sanggup nggak? Tak sanggup. Tidak sanggup. Berarti apa? Kita butuh kali sinten? Kita bisa tidak butuh kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tadi, yang tidak punya andil dalam penciptaan kita, yang tidak punya andil dalam menetapkan takdir kita, yang tidak punya andil dalam penetapan rizki kita? Butuh nggak sama Tuhan-Tuhan tersebut kita? Tidak butuh. Kita butuh enggak kalian tadi jimat-jimat yang katanya bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan kelapangan rezeki, mendatangkan manfaat-manfaat? Boleh enggak butuh sama mereka? Sakit dong badan? Tak bisa. Orang mereka sendiri itu apa? Makhluk. Apa hakikatnya jimat-jimat itu? Apa hakikatnya benda-benda keramat itu? Tempat-tempat keramat itu? Maka itu semuanya adalah apa? Ilah yang batin. Maka di sini mulai tertanam keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah lah zat yang kita hanya butuh kepadanya, dan kita tidak ada sedikit pun rasa butuh kepada Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia selain Allah. Baru di sini ketika kita merasa butuh kepada Allah, maka
butuhnya kita ini cukup buatan butuh tok tapi nggak ada actionnya. Jenengan kalau butuh sama seseorang diem aja diperhatiin nggak kira-kira? Misal jenengan butuh bantuan sama seseorang tapi jenengan nggak ada apa? Nggak ada upaya, nggak ada usaha. Kira-kira orang tadi mau bantu apa buatan? Sekarang kita butuh karena Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada zat sang pemilik kerajaan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menetapkan takdir dan rezeki kita. Masa ya kita harus diam aja? Kita merasa butuh sama Allah tapi apa? Kita tidak memberikan dan membuktikan rasa butuh kita. Mungkin apa? Tak bisa. Maka ini harus dibuktikan. Dan dibuktikan dengan apa? Ibadah. Maka ibadah ini akan sempurna dan bernilai dengan benar kalau kita sudah pahami pembahasan awal ini. Jadi sebelum mengatakan atau sebelum mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka apa? Harus ada pengakuan bahwasanya Allah la ilaha yang hak dan semua ilah selain Allah adalah batil. Supaya ibadah tadi itu betul-betul ikhlas, murni, tidak ada lagi noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan. Lagi mungkin untuk penjelasan singkatnya dari pembahasan kita. Jadi apa? Setelah kita memahami ini, maka mulai muncul dalam hati kita apa tadi? Hanya butuh kepada Allah dan tidak ada sedikit pun rasa butuh kepada selain Allah. Dan rasa butuh ini tidak cukup kalau kita tidak membuktikannya. Kalau kita hanya apa? Mengaku saja butuh sama Allah, tapi tidak beramal, tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Apalah artinya? Maka rasa butuh kita ini harus dibuktikan dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. Dan itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan menegakkan ibadah. Maka kalau kita menjalankan sholat, misal menegakkan sholat, itu bukan karena Allah butuh sama sholat kita. Sudah mulai itu tertata betul, karena kita pahami urutan dari awalnya sudah benar. Tapi kalau kita ujuk-ujuk tadi langsung ibadah, tapi kita tidak pahami bahwasanya kenapa kita harus beribadah, tidak tahu asal mulanya. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah, kita tidak tahu. Kan biasanya ini yang muncul apa? Pertentangan. Kenapa mau nyuruh saya ibadah, sedangkan dia belum mengakui bahwasanya Allah la ilaha yang hak. Allah sudah menciptakan dia, Allah yang sudah menguasai dia, Allah yang sudah memberikan dia rizki. Dia tidak sadari itu, dia tidak merasa. Maka apa artinya ibadah tersebut? Kira-kira ibadah yang ditegakkan, yang dikerjakan oleh orang yang belum merasa dan mengakui uluhiyah atau ilah yang benar tadi adalah hanya Allah, maka kira-kira ibadah yang dikerjakannya itu akan memberikan nilai untuk dia? Tidak. Maka ini yang mungkin perlu disampaikan dan dijelaskan dari makna la ilaha illallah tersebut. Jadi sebelum kita beribadah harus ada pengakuan di sini. Pengakuan bahwasanya semua ilah adalah batil. Kita tidak ada lagi hubungan, relasi, ikatan, rasa butuh dengan mereka.
karena mereka tidak punya andil dengan kita. Sehingga apa? Ketika kita mulai beribadah, menegakkan apa yang diperintahkan, betul-betul murni hanya untuk siapa? Allah. Karena kita sudah mulai yakin betul dalam hati kita, hanya Allah ilah yang hak. Hanya Allah lah Tuhanku yang benar. Maka di sini supaya sempurna tadi, tidak ada Tuhan atau sesembahan yang benar sebagai bentuk apa? Penyempurnaan maknanya dan sebagai konsekuensinya, maka di sini tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah. Karena tadi kalau sampai sini ini masih belum apa? Masih butuh, belum sempurna karena belum ada pembuktian. Maka harus dibuktikan dengan apa? Ibadah, disembah dengan benar. Dan disembah ini kalau sudah membahas tentang ibadah, maka ibadah kita harus ditimbang dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh sinten? Rasulullah SAW. Makanya di sini untuk disembah dengan benar. Sebagai bentuk konsekuensi pengakuan kita tadi. Ini konsekuensinya untuk disembah dengan benar. Maka Tuhan yang benar, dialah yang apa? Di sini berarti Allah lah Tuhan yang benar untuk disembah dengan benar, atau Allah lah Tuhan yang hak untuk disembah dengan benar. Hanya Allah lah ilah yang hak untuk disembah, untuk diberikan ibadah dengan benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barulah di situ kalau kita bawa ke bahasa kita baru sempurna tadi. Tapi kalau arti yang masyhur yang sering kita dengar itu, maka penjelasannya di situ mentok, Mas ya. Kita tidak bisa sampai pada penjelasan yang ini. Monggo, barangkali ada yang tanyakan. Mungkin ini bikin ngantuk ini pelajarannya. Nggih, Bu. Yang ibu-ibu tambah gak ngasih, tambah ngeluh. Tanya, Ustaz. Nggih. Yang disembah termasuk ditaati, Ustaz. Disembah kayak ditaati. Maksud misalkan Disembah itu bisa ditaati, bisa diibadahi. Cuman kalau diibadahi, kan ibadah itu bukan kata kerja ya. Ibadah itu kata kerja apa tuh? Nah, di situ dulu saya pernah dikritisi sama dosen saya. Saya dulu pakainya diibadahi. Walaupun diibadahi di sini bisa masuk ke sebagai kata kerja, tapi saya dikritisi sama dosen saya. Ya, apa ini diibadahi katanya? Maksudnya dari sisi apa ya? Bahasa Indonesianya kurang pas, ngoten. Akhirnya apa? Saya ganti pakai kata kerja berupa apa? Menyembah. Nah, diganti dengan disembah, menyembah, disembah. Jadi maknanya disembah dengan diibadahi dan ditaati sama. Oke, monggo. contohnya juga ada ustaz atau kiai yang fatwa-fatwanya itu bertentangan dengan sunat-sunat yang sahih. Setelah dikasih tahu, dia menyatakan bahwa guru saya begini, ustaz saya begini. Apakah dia termasuk menyembah pada ustaznya? Sahih. Kita pernah dengar kisah ini mirip seperti kisah salah seorang sahabat yang ketika menjelaskan tentang ibadahnya orang-orang Nasrani.
Ketika apa? Rasulullah SAW menjelaskan ibadahnya orang Nasrani, yang Rasulullah katakan mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dari para rahibnya dan para pendetanya dan ahli ilmunya mereka. Mereka telah menjadikan apa? Rahib-rahib dan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Duh, enggak wahai Rasul, kita tidak menuhankan mereka. Kemudian Rasulullah tanya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Benar enggak? Kata sahabat tersebut, "Na'am." Maka jawab Rasulullah, "Fatilka ibadatuhu." Itulah masuk dalam konteks ibadah tersebut, katanya. Maka sama juga, kalau kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan mentaati guru kita, maka kita sudah mengikuti jejak langkahnya sinten? Orang Nasara. Maka andai kata sama, kalau andai kata ada dari saya pernyataan atau fatwa yang menyelisihi apa yang Allah halalkan kemudian saya haramkan, maka jangan pernah jenengan ikuti, dan saya berlepas diri darinya juga. Dan saya minta dikritisi, saya mohon dikritisi kalau memang ada. Sebaliknya, kalau ada yang Allah haramkan kemudian saya halalkan, sama juga. Karena ini apa? Dia telah menyandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam makna tauhid yang Allah murkai. Nih, berarti masuk, baik dia sadari maupun buatan. Tapi apa? Di sini butuh dijelaskan. Tapi kalau sudah levelnya Ustaz tadi ya susah. Dan memang biasanya hujah yang terakhir ketika orang-orang tadi itu menjadikan pendapatnya hanya mengikuti gurunya dan bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya, sabda Rasulnya, maka ujung-ujungnya adalah apa? Karena inilah yang saya dapat dari guru saya. Itu jawabannya. Coba perhatikan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya sepakat satu kata. Kalau ada dari pendapatku yang bertentangan dengan firman Allah dan juga hadis yang sahih, maka apa? Tinggalkan pendapatku dan ikuti ayat dan hadis yang sahih. Maka mereka juga berlepas diri. Karena bisa jadi mereka apa? Tersalah dalam hal ini. Maka inilah kaidah dalam kita mengambil ilmu dan dalam kita beragama Islam. Kita beragama Islam hanya diperintahkan untuk mengikuti dalil. Maka siapapun yang mengajarkan umat, yang mendakwahkan umat, maka dia dibebani untuk mengajarkan umat berpulang dan memulangkan agamanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada dirinya. Ini kaidah yang harus kita pahami di dalam kita beragama Islam. Maka walaupun kita ambil ilmu dari guru kita, maka kita harus lihat benar enggak, ada enggak penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasannya dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, keterangannya yang benar, pemahamannya yang benar. Kalau tidak ada, berarti apa? Kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Karena ini pesannya mereka tadi. Pesan mereka. Karena apa? Yang namanya para ulama, mereka bukan orang yang maksum. Pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan mereka
dibanding dengan kebaikan mereka luar biasa. Maka apa? Kita tidak boleh sudutkan mereka karena kesalahannya. Namun butuh dijelaskan kalau ada kesalahan. Dan yang namanya kesalahan harus kita katakan dan jelaskan sebagai kesalahan. Jangan dibela matian. Betul ya? Ini. Karena kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala al-Masarri. Monggo, barangkali ada yang lain? Iya. Kita bahas tentang puasa saja tahun yang akan datang. Kalau sarannya tetap saran tahu saja kembali jelas. Syarat tauhid yang mana? Tauhidnya sejati. Nah, kalau syarat la ilaha illallah di dalam kitab itu artinya pun yang dipakai masih merujuk kepada yang masyhur. Masih pakai apa tadi? Yang berhak tadi. Gitu. Namun kalau kita kembali kepada kitab-kitab para ulama, baik itu kitab tauhid dan kitab-kitab yang lainnya, maka kita akan dapati makna ini, penjelasan ini. Karena apa? Yang jadi permasalahan di sini itu ketika kita bawa pemahaman la ilaha illallah ini ke dalam bahasa kita, itu yang jadi perdebatannya tadi, yang jadi permasalahannya tadi. Mungkin itu Allah Ta'ala besar. Mudah-mudahan yang sedikit ini sangat dipahami dan bisa menjadikan ilmu yang sangat besar untuk kita. Karena kalau kita tidak memahami kalimat ini dengan benar, maka tadi kita akan masih terjatuh ke dalam kesalahpahaman yang selama ini ada pada tubuh kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya, bimbingannya, dan agar meneguhkan kita di atas agamanya dan di atas tauhid yang benar. Allah Ta'ala al-Masya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.